Kita buka sama-sama dari 2 Petrus pasalnya yang ketiga. 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-17 dan 18. Lagu yang barusan itu ditulis sama teman saya dan setiap kali saya dengar lagu itu saya menahan nangis karena banyak berbicara tentang pergumulan hidup kita. Kita pasti punya lagu-lagu kita suka yang menyentuh hati kita. Kalau bagi saya, oke, 2 Petrus 3 ayat 17 mengatakan begini. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum. Jangan sampai terseret dan sesat, ya. Dan jangan sampai kehilangan peganganmu yang teguh. Jadi jangan sampai sesat, jangan sampai kehilangan pegangan. Caranya bagaimana? Perhatikan yang berikutnya, dikatakan bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Wow, ini luasnya luar biasa kalau mau belajar tentang ini. Bertumbuh di dalam kasih karunia Kristus. Karena banyak orang yang akhirnya bertumbuh di dalam sebuah pengenalan yang salah sama Yesusnya. Itu sebabnya orang-orang seperti itu walaupun melabelkan dirinya orang Kristen, merasa tertuduh, merasa dihakimi, merasa bahwa kalau saya ada pergumulan itu berarti Tuhan lagi hukum saya. Itu orang yang tidak bertumbuh di dalam kasih karunia. Karena kalau mengerti grace, kalau mengerti kasih karunia, kita pasti merdeka dan pasti bertumbuhnya benar. Tapi Pak, hyper grace Pak, saya selalu jawabnya apa? Grace itu hyper lah. Mana ada grace yang tidak hyper? Itu kan istilah manusia. Mana ada sosok pribadi yang mati bagi kita? Bahkan kitanya belum ada. Dia sudah mati ribuan tahun yang lalu untuk dosa yang dilakukan ribuan tahun yang akan datang. Bagi saya itu hyper. Jadi bukannya berarti kalau kita mengerti kasih karunia itu tiket buat dosa, bukan. Itu ngawur. Itu berarti orang itu tidak mengerti kasih karunia. Makin mengerti kasih karunia, orang itu makin tidak mau berbuat dosa. Salah satunya yang bisa kita aplikasikan. Baru saya kemarin di mesbah keluarga, saya ngobrol sama anak saya yang kedua, saya kasih tahu sama dia tentang prinsip ini. Ini contoh kecil ya. Waktu kita bertobat, menerima Yesus sebagai Juru Selamat, kita mengaku dosa. Mengakui dosa-dosa kita terima Dia sebagai Juru Selamat. Bagi orang-orang Kristen yang sudah hidup, yang sudah percaya sama Yesus, bertumbuh di dalam kasih karunia, pasti kita jatuh lagi dalam dosa. Nggak mungkin enggak, pasti ada kegagalan, pasti jatuh. Kalau mau supaya kita hidupnya akhirnya fokusnya kepada salib dan lambat laun kita mungkin kalau mungkin itu masih ada keterikatan, kita akan bebas dari situ. Dari doanya saja, dari ucapan doanya saja. Kalau orang yang bertumbuh di dalam kasih karunia akan mengerti doanya begini: Tuhan terima kasih, dosaku sudah diampuni. Berbeda dengan orang yang berdoa seperti itu, Tuhan ampuni aku, dia minta ampun terus. Gak apa-apa juga ngomong begitu, cuman akhirnya dia fokus orientasi kepada dosanya. Dia aku dosa setiap hari. Sekali lagi ya, gak apa-apa ngomong begitu. Cuman lebih baik kalau kita bilang ini, Tuhan terima kasih bahwa dosaku sudah diampuni. Lambat laun secara roh dan pikiran kita akan fokus sama salib. Kita akan lambat laun memberitahu diri kita sendiri, dia tuh udah mati bagi saya. Kok masih sekurang ajar ini saya masih mau lalai dan hidup di dalam dosa. Lambat laun terpisah dari dosa. Sama seperti doa seperti begini, Tuhan layakkan aku Tuhan. Kita mau ibadah misalnya, ngomongnya begitu. Atau kita mau datang kepada Tuhan, nanti doa gitu. Nanti doa sama Tuhan di mesbah keluarga misalnya, Tuhan layakkan kami datang hadiratmu. Gak apa-apa juga sih ngomong begitu, cuma tidak pas sebenarnya, karena kita sudah dilayakkan di tahun yang lalu. Jadi doanya harusnya bagaimana? Tuhan terima kasih ya Tuhan bahwa aku sudah dilayakkan. Lambat laun kita akan bertumbuh di dalam kasih karunia. Kita gak mau hidup dalam dosa. Itu sebabnya saya selalu katakan ya, orang yang mengerti kasih karunia gak mau berdosa. Karena fokus
fokusnya kepada salibnya, bukan fokusnya kepada kesalahan dia sendiri. Orang kalau terus-terusan berdoa bilang Tuhan layakkan aku, dia akan terus memberitahu dirinya sendiri bahwa saya tidak pernah layak gitu loh. Mau masuk hadirat Tuhan saja saya harus dilayakkan. Ini sebuah contoh-contoh yang semua banyak kita bisa bahas. Karena apa yang dilakukan di perjanjian lama dan apa yang Yesus lakukan setelah dia menjelma sebagai manusia, pengajaran dia itu mementahkan semuanya. Dulu ada yang namanya Atonement Day, hari pendamaian, di mana imam besar Harun masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Itu ruang paling sakral. Ada tabut perjanjian di dalamnya. Dia masuk ke dalam hari pendamaian untuk mendamaikan manusia dengan Tuhan. Bebannya beratnya luar biasa. Ada mungkin 18 sampai 20 pengorbanan yang dia harus lakukan sebelum dia masuk ke dalam hari pendamaian untuk memuduskan dirinya sendiri. Ini yang terjadi saat itu. Dan dia lakukan sekali setahun karena memang pendamaian itu hanya ya dalam tanda kutip berlakunya setahun lah gitu. Nanti harus diperdamaikan lagi. Ada kemungkinan besar imam besar Harun itu ada selamatan di rumahnya karena besok ketika dia masuk ke dalam ruang Maha Kudus, ketika dia membawa darah hewan dan dia memercikan di atas tabut perjanjian. Tabut perjanjian itu atasnya ada tutupnya, itu namanya tutup pendamaian. Ada lambang malaikat kerub di atasnya. Dia percikan darah di situ. Ketika darah dipercikan, hadirat Tuhan turun. Ketika hadirat Tuhan turun, hadirat Tuhan itu Tuhan melihat dia, melihat manusia dari lensa hukum Taurat. Lensanya hukum Taurat, karena Tuhan itu selalu apa yang difirmankan, firman melebihi namanya. Jadi apa yang dia lihat, dia harus konsekuen dengan apa yang dia katakan. Lensanya lensa hukum, dia nggak kudus mati. Mati. Makanya ada lonceng sama tali kan, kalau misalnya dia sampai mati di dalam ruang malu, ditarik teman-teman yang keluar, temen juga nggak berani masuk ke dalam. Itu hari pendamaian, Atonement Day. Di perjanjian baru, ada seorang imam besar masuk ke dalam ruang Maha Kudus, bertemu dengan Bapa di sorga, tidak membawa darah hewan, dia membawa darahnya sendiri, namanya Yesus. Dan dia katakan apa? Aku membenarkan hidupmu, aku melakukan pendamaian antara manusia dengan Tuhan sekali dan untuk selamanya. Itu sebabnya doa kita harus konsekuen dengan itu. Doa kita bukan minta dilayakkan lagi, kita bilang terima kasih Tuhan, aku sudah dilayakkan. Aku hidup taat bukan untuk dilayakkan, aku hidup taat karena aku sudah dilayakkan. Itu benarnya. Makin bebas hidupnya, makin merdeka dari dosa, lama-lama. Dan ketika dia katakan sudah selesai di kayu salib, apa yang terjadi? Tabir bait Allah terbelah dua, melambangkan bahwa manusia sekarang bisa masuk ke dalam ruang Maha Kudus kapan saja, di mana saja, dalam kondisi apa saja. Bahkan dalam kondisi berdosa pun bisa masuk ke dalam ruang Maha Kudus yang ada dibersihkan sama Tuhan. Itu sebabnya saya nggak heran kalau orang tidak bertumbuh di dalam kasih karunia, masih berpikir di dalam pikirannya seperti zaman dulu, saya harus bersih-bersih sebelum ketemu Tuhan. Sama seperti imam besar Harun, saya harus bersih-bersih dulu sebelum masuk ruang Maha Kudus. Saya harus bersih-bersih dulu sebelum saya datang ke gereja, sebelum saya berdoa. Saya nggak layak, Pak. Pengertian yang salah. Sekarang kita mana ada orang mandi bersih-bersih dulu? Ya mandi lah. Kita masuk ke dalam hadirat Tuhan, walaupun dalam kondisi kotor yang ada kita dibersihkan. Makin kita fokus orientasi kepada salib, makin merdeka hidup. Itu dasar daripada bertumbuh di dalam kasih karunia. Amsal 20 ayat yang kelima mengatakan begini. Amsal 20 ayat yang kelima. Firman Tuhan katakan begini. Rancangan di dalam hati manusia itu seperti air yang dalam, tetapi orang yang pandai tahu menimbangi. Seringkali ayat ini dibahas dalam konteks kita harus tahu purpose hidup kita, tujuan hidup kita. Oke. Bahasa aslinya itu mengatakan begini, rancangan di dalam hati manusia. Rancangan itu adalah ersah, bahasa asli. Ersah itu adalah berarti pedoman, petunjuk, firman yang sudah kita pernah dengar atau kita baca. Itu ersah. Itu rancangan di dalam hati manusia, di dalam hati kita. Seperti air yang dalam masuk ke dalam kedalaman manusia. Karena manusia merekam segala-galanya apa yang kita lihat. Makanya saya pernah katakan pintu gerbang hati adalah mata dan telinga.
Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jaga begitu hati. Karena apa yang terdownload ke dalam hidup ini akan tersimpan di dalam hati dan pikiran kita. Ya. Kemudian orang yang pandai, bahasa aslinya tabun, tahu menimbanya. Menimba itu dalam itu berarti menimba dari kedalaman, ditarik keluar, ditarik ke permukaan. Nah, orang yang pandai itu artinya tabun. Nah, ini sangat menarik karena arti asli daripada tabun itu adalah orang yang cakap berargumentasi. Kan aneh, berargumentasi sama siapa, Pak? Orang yang pandai tahu menimbanya. Orang yang pandai tahu menimba firman Tuhan yang sudah masuk ke dalam hatinya untuk ditarik keluar ke permukaan, menguasai hidupnya dia. Nah, orang yang pandai, orang yang cakap berargumentasi, orang yang tabun adalah sebenarnya artinya orang yang cakap berargumentasi dengan dirinya sendiri. Karena pribadi yang paling sulit ditaklukkan bukan iblis, karena iblis sudah dikalahkan. Pribadi yang paling sulit ditaklukkan adalah diri kita sendiri. Jadi semua firman yang saya pernah dengar akan jadi percuma kalau kita tidak menjadi orang yang tabun dalam hidup. Percuma. Apa yang kita dengar, apa yang kita pernah disampaikan, firman yang sudah pernah tertanam mungkin dalam diri kita, akhirnya sirna begitu saja karena kita tidak menarik dari kedalaman untuk menguasai kehidupan. Itu sebabnya Yeremia 17 ayat 9 mengatakan begini, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Ya, hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya, sampai kita sendiri pun tidak kenal diri kita sendiri. Banyak makanya orang mengatakan gini, misalnya ada orang melakukan kriminal, pas di interview ngomongnya begini, saya nggak sadar Pak waktu saya lakukan itu, pas di kantor polisi ngomong gitu, saya hilang Pak, saya begini Pak, begitu Pak, saya kaget kenapa saya bisa begini. Itu orang itu tidak ngerti dan tidak kenal diri sendiri. Makanya kalau kita mau kenal diri kita sendiri, kenal pencipta kita. Makin kenal pencipta kita, makin kenal diri sendiri. Alkitab mengatakan kalau kita tidak seperti itu mengerikan. Kita nggak pernah tahu apa yang kita akan lakukan. Tekanan selalu akan mengeluarkan keaslian iman seseorang dan orang itu akan terkaget. Kami melayani beberapa hamba Tuhan selama 2 tahun terakhir ini yang jatuh dalam dosa. Dan betapa miris hati saya ketika mereka katakan, bro, aku selama ini hanya pinter khotbah, hidupku tidak dikuasai firman. Ketika tekanan datang yang keluar sampahmu, aku nyesel, aku gak sadar aku gak ada. Siapa yang mengetahui? Makanya orang yang tabun adalah orang yang betul-betul cakap berargumentasi dengan dirinya sendiri. Karena manusia udah pasti hidupnya itu orientasinya apa yang dia rasakan, apa yang dia pikirkan, apa yang dia kehendaki. Udah pasti begitu setiap hari. Karena pusat kehidupan kan jiwa. Di dalam jiwa ada kehendak, ada pikiran, ada emosi. Kita kan hidupnya dari situ. Ya, sementara layer yang paling luar adalah tubuh. Tubuh punya panca indera. Salah satu panca inderanya adalah mata dan telinga, pintu gerbang hati yang menyerap informasi masuk ke dalam jiwa. Layer yang paling dalam roh. Layer yang paling dalam yang namanya roh ini, itu yang lahir baru waktu kita lahir baru. Waktu saya lahir baru tahun 98, yang lahir baru rohnya. Waktu rohnya lahir baru, jiwa saya ini kan udah penuh sampah selama itu. Berarti yang paling muda usianya adalah rohnya. Jiwanya udah lebih tua. Kalau saya ya kasih makan rohnya, lambat laun matilah kebenaran-kebenaran itu, karena saya hidup dari apa yang ada di dalam jiwa saya yang penuh sampah. Lambat laun mana bisa saya hidup dipimpin sama roh, karena yang menguasai hidup saya adalah jiwa saya yang sudah terdownload di dalam pikiran dan perasaan dan emosi saya. Itu namanya sekolah kehidupan. Setiap kali kita berhadapan sama sebuah masalah tekanan, kita berargumentasi di dalam diri sendiri. Saya maunya melakukan ini Pak, saya ingin merasakan untuk melakukan ini, tapi firman Tuhan kan bilang gak boleh atau tidak, atau itu salah. Nah itulah menjadi titik di mana kita menjadi orang yang tabun, orang yang berargumentasi sama dirinya sendiri. 1 Korintus 2 ayat 14 mengatakan begini. 1 Korintus 2 ayat 14.
Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Jangan baca ayat ini berpikir bahwa ini buat orang duniawi, bukan buat saya. Bukan. Orang Kristen banyak yang pikirannya duniawi. Ya. Manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, bahasanya foolishness. It sound foolish, itu kedengarannya bodoh dan tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Perhatikan ini. Jadi kebenaran firman Tuhan yang diletakkan di dalam Roh, bagi kita pun orang Kristen seringkali kita katakan enak aja, nggak bisa lah kayak begitu, menjadi sebuah kebodohan karena tidak paham, karena tidak melakukannya. Oh banyak. Makanya bayangin, kita menjadi orang Kristen itu harus kalau mau bertumbuh di dalam Tuhan setiap hari bilang Tuhan, bukan dengan kuat dan gagahmu, tetapi dengan Rohmu yang menguasai hidupku sekalian pada. Sesuatu yang kita tidak paham pasti menjadi kebodohan bagi kita. Saya nggak mengenal dunia lukisan, saya nggak ngerti dunia lukisan. Makanya bagi saya ketika ada orang bilang ini lukisan harganya 1 M, saya gini, ini 1 M. Cuma coret-coretan doang dalam pikiran saya kan. Seolah-olah cuma coretan-coretan aja di dalam hati saya. Kan juga bisa coret-coret kayak begitu, harga sampai 1 M. Terus apalagi pas teman saya bilang ini udah ada yang beli. Bagi saya kebodohan karena saya nggak ngerti dunia lukisan. Teman saya bilang ini, coba kamu lihat lebih dalam. Itu tuh artinya begini. Saya lihat lebih dalam. Pusing, saya nggak ngerti. Abstrak karena nggak ngerti dunia lukisan. Itu loh tarikan-tarikan seperti begini itu susah. Itu begini diajari sama dia. Semua yang kita tidak paham jadi kebodohan bagi kita. Saya punya 350 pesawat terbang, jangan kaget mainannya. Saya suka dunia aviasi. Saya udah pernah katakan di sini, kalau saya kayak jadi hamba Tuhan, saya udah jadi pilot. Saya teman pilot banyak. Bahkan saya kalau ngobrol sama teman pilot saya, dia kadang-kadang suka ngomong gini, bukan teknis memiloti pesawat ya. Kok kamu tahu lebih banyak informasi tentang dunia penerbangan daripada saya? Karena saya suka banget. Saya masih koleksi skalanya 1400 ini. Saya punya airport kecilnya segala macam. Ada koleksi saya banyak. Saya salah satu kolektor pesawat maskapai pesawat Indonesia dari yang zaman dulu sampai sekarang. Mau ngomongin maskapai dulu namanya Borak, Mandala, Sempati, Airbus, semuanya ada, semuanya saya punya. Yang tua-tua saya punya, yang langka-langka saya punya. Saya bisa ngobrol ini, saya bisa kasih tahu ini, karena saya ngerti. Bagi saya bukan kebodohan. Saya bisa kasih tahu bahwa kalau koleksi kayak begitu, Pak, Bu, jangan dibuang boxnya, harus dibersihin, karena dalam waktu 1 tahun harganya 2 kali lipat. Itu investasi juga, karena itu dicari sama kolektor lain. Karena kalau satu dibuat itu hanya dibuat 100 atau hanya dibuat 150, itu koleksinya langka. Saya kenal sama yang distributornya, setiap kali ada barang baru saya dikasih tahu. Jadi saya udah bilang sama anak saya laki-laki, ini investasi, deh. Itu nanti buat kamu aja semuanya. Apalagi kalau pesawatnya, ya bukannya menyupai, tapi kalau sampai terjadi apa-apa sama pesawat, karena semuanya ada registrasinya, PK sekian-sekian, dan itu dibuatnya persis seperti aslinya. Pernah dikeluarkan pihak yang mengeluarkan itu menarik semua pesawatnya karena catnya salah sedikit lebih mudah sedikit daripada aslinya. Kalau dilihat dari kasat mata nggak kelihatan, ditarik kembali karena harus sedetail aslinya. Bayangin, makanya koleksi itu menjadi koleksi yang luar biasa sebenarnya. Saya bisa ngomong kayak begini semuanya karena saya paham. Bagi bapak itu pasti dengan pasti kebodohan karena nggak paham. Itu yang firman Tuhan katakan, kalau nggak paham jadi kebodohan. Makanya ketika saya katakan kepada suami atau istri yang sedang kita konseling, kita kasih tahu, Pak, Bu, maafin aja pasangan bapak ibu. Mereka bilang apa? Enak aja Pak, kan dia yang salah bukan saya. Terus saya kutip firman Tuhan, Pak, kita harus mengasihi, Bu, kita harus mengasihi sama seperti Kristus mengasihi saya, bukan sama seperti pasangan kita mengasihi saya. Jadi baginya kebodohan. Nanti dia merasa menang dong Pak, bukan itu tujuannya. Banyak orang mengatakan begini, apalagi yang masih single, saya mencari orang yang tepat dalam hidup saya. Nggak ada orang tepat, mitos itu. Nggak ada.
Gak ada orang di dunia ini bisa menjawab kebutuhan saya, kebutuhan kita dari A sampai Z. Gak ada kecuali Tuhan. Gak ada. Semua orang yang kita dekat atau akhirnya kita nikah, istri saya nggak bisa jawab kebutuhan saya dari A sampai Z. Saya juga nggak bisa pikir gimana. Jadi harusnya kita gimana dong? Firman Tuhan mengatakan apa? Aku datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Itu sebabnya ambil prinsip ini dan lakukan dalam hidup ini. Saya harus jadi orang yang tepat bagi pasangan. Setiap kali saya bangun pagi, saya harus jadi orang yang tepat bagi suami saya, dan jadi orang yang tepat bagi istri saya. Bayangin ketika dua-duanya melakukan hal yang sama, saling mendahulukan, saling toleransi, menjadi keluarga yang indah. Karena nggak nuntut. Orang yang masih nuntut, bagi dia adalah kebodohan ketika melakukan hal ini. Ini firman Tuhan. Makanya firman Tuhan ketika dilakukan merdeka hidupnya. Makanya ketika saya kasih tahu sama mereka, bagi mereka kebodohan. Nanti dia ngerasa menang dong Pak. Bukan gitu. Standarnya sama seperti Kristus mengasihi saya. Jadi kebodohan. Yesus ngajarin apa? Punya hati hamba. Tapi kok paradoks ya Pak? Satunya mengajarkan kita harus jadi imamat rajani. Yang Yesus ajarkan hatinya hamba, perilakunya rajani. Jangan dibalik. Kalau dibalik, hatinya rajani, perilakunya hamba. Di luar sok-sok begini, iya sih, iya, dalam hatinya dong, ngomongin dia gosip, jadi sombong. Di luar pasti puji, oh ya terima kasih, pas dalam hatinya, wah aku memang hebat. Itu gitu, kebalik jadi sombong. Harusnya apa? Luarnya perilakunya rajani, dalamnya hamba. Kamu akan jadi manusia yang dibesarkan sama Tuhan. Jadi berarti apa? Orang Kristen gak boleh kasih silent treatment sama orang kaya. Jadi kalau ada orang menyakiti hati kita, udah pasti ada yang pernah nyakitin hati kita. Kalau ketemu sama itu orang, jangan didiemin. Kenapa? Perilakunya harus rajani. Jaga jarak nggak masalah. Tegur duluan. Tapi dia nggak tegur saya Pak. Gak apa-apa. Saya lakukan itu karena saya ada di bumi ini untuk melayani, bukan untuk dilayani. Saya ada di sini, saya harus mengasihi sama seperti Kristus mengasihi saya, bukan saya dituntut berdasarkan orang itu mengasihi saya. Gak ditegur lagi, gak ditegur balik, gak mas. Yang penting luarnya rajani, dalamnya hamba. Gak ditegur balik, gak usah diomongin, biarin aja, doain aja. Itu kalau kita ngerti, kita akan bertumbuh. Itu kita lagi menjadi orang yang tabun sama diri sendiri. Bayangin kita lagi jalan misalnya, ketemu sama orang yang pernah nyakitin kita, itu kan tabun, sedang terjadi tabun argumentasi di dalam sini. Tegur nggak? Tapi dia bilang harus tegur aja. Firman Tuhan katakan aku harus rajani di luar. Mas, Mbak, oh dia muka misalnya, gak apa-apa. Jangan teriak juga, Mas. Bah. Tegur aja, kalau dia bohongan nggak apa-apa, udah terusin hidupmu. Merdeka kita. Yohanes 13 ayat 34, perhatikan. Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling sama seperti aku mengasihi. Itu sebabnya kamu harus saling mengasihi. Bukan sama seperti orang itu mengasihi kita, bukan. Ibrani 4 ayat yang kedua. Ibrani 4 ayat yang kedua. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengar. Jangan sampai ini terjadi. Jangan sampai ini terjadi. Firman pemberitaan itu tidak berguna bagi siapa? Bagi mereka. Karena apa? Tidak bertumbuh bersama-sama dengan iman bagi mereka yang mendengarnya. Jangan sampai firman jadi percuma ketika kita dengar gitu. Lukas menulis di Lukas 2 ayat 52 dan ini harusnya menampar kita gitu ya. Lukas 2 ayat 52 dia tulis begini. Yesus makin bertambah besar, bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Yesus pun dalam rupa manusia mengambil wujud manusia, walaupun punya kedaulatan ilahi, mengambil beberapa keputusan
salah satunya ini, bertumbuh di dalam hikmat Tuhan. Berarti Alkitab mengatakan secara kerohanian dia bertumbuh juga. Bahkan ada beberapa yang dia tidak lakukan, ya, yang dia tidak lakukan selagi waktu dia masih di dalam casingnya anak manusia. Salah satunya Alkitab mengatakan ketika berbicara tentang akhir zaman, anak manusia pun tidak tahu kapan Bapa itu akan datang. Sekarang dia pasti tahu, tapi dalam casingnya manusia, dia membatasi beberapa area dalam hidupnya untuk memberitahu kepada kita bahwa dia ada yang namanya kedaulatan manusianya. Makanya dia capek, dia ngantuk, dia lapar. Itu Yesus. Dan salah satunya ini yang Lukas tulis. Dia bertumbuh di dalam kasih karunia. Mazmur 131 ayat yang kedua. Saya suka dengan ayat ini. Ini yang Daud katakan kepada dirinya sendiri. Ini yang tadi kita bahas, ya, bahwa Daud ini menjadi orang yang tabur kepada dirinya sendiri. Mazmur 131 ayat 2 mengatakan, sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku. Seperti anak yang disapih berbaring dekat ibunya, ya seperti anak yang disapih jiwaku dalam diriku. Dengan kata lain, Daud mengatakan, aku mendiamkan, aku menenangkan jiwaku yang penuh sampah. Karena saya katakan tadi kan, roh itu usianya lebih muda daripada jiwanya yang penuh sampah. Aku mendiamkan jiwaku, aku menyapi hidupku. Menyapi artinya melepaskan ketergantungan sama susu. Bahasa Inggrisnya dengan luar biasa di dalam versi NLT mengatakan, like a weak child who no longer cries for its mother milk. Udah gak mau nangis lagi ketika dipisahkan dari susu. Itu yang Daud sedang ajarkan kepada kita. Anak kecil kalau dipisahkan dari susunya nangis lah. Nangis. Karena apa yang dia hidupi itu adalah semua apa yang dia rasakan, apa yang dia inginkan, apa yang dia kehendaki. Kalau perlu, anak itu kalau bisa punya orang tua yang menjawab semua keinginannya dia, bukan kebutuhan. Anak kecil tidak peduli sama kebutuhannya dia harus tidur. Ya, dia butuh tidur, dia butuh gosok gigi supaya dia hygiene, dia butuh belajar misalnya. Karena bagi dia itu kebodohan. Yang dia inginkan adalah orang tua saya menjawab semua apa yang saya inginkan. Itu sebabnya Daud katakan, aku melepaskan diriku dari ketergantungan sama susu. 1 Korintus 3 ayat 1 dan 2 mengatakan ini. Dan aku, saudara-saudara, 1 Korintus 3 ayat 1, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Bayangin coba, Paulus ngomong sama jemaat Tuhan, aku nggak bisa ngomong sama kamu, nggak nyambung soalnya. Karena apa? Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras. Sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Salah satu ketentuan menjadi murid Kristus adalah sauros. Kita kan sering bahas memikul salib, Pak. Memikul salib itu bukan berarti masuk dalam penderitaan, lagi pergumulan hidup, memikul salib itu kan. Memikul salib itu adalah melawan kedanian sendiri. Sauros artinya mati. Orang kalau mati sama daninya sendiri, salah satu prosesnya adalah melepaskan ketergantungan sama susu. Dan anak kecil ketika dilepaskan dari ketergantungan sama susu nangis. Apakah kita masih seperti itu? Apakah kehidupan Kristen kita masih level keharusan? Kita udah pernah bahas juga itu. Level keharusan ceknya paling mudah kok. Capek, lupa, berontak. Anak kecil udah gosok gigi, lupa. Ayo makan, bentar lah, berontak. Ayo belajar, capek, belajar terus, capek, lupa, berontak. Apakah hubungan intim sama saya sama Tuhan sudah gaya hidup? Gak bisa lagi di level keharusan. Gak bisa lagi hanya mau Tuhan menjawab keinginan, karena Tuhan menjawab kebutuhan terlebih dahulu baru keinginan. Makanya ayat itu mengatakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, baru keinginannya dikasih sama Tuhan, baru ada yang ditambahkan sama Tuhan. 1 Korintus 14 ayat ke-20 mengatakan begini. 1 Korintus 14 ayat 20. Saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan. Kejahatan itu tanda kutip maksudnya gini loh.
dalam hal-hal buruk, ya disakiti sama orang lain, jadilah seperti anak-anak apa, cepat ngampuni, walaupun beratnya luar biasa. Seperti anak-anak baru disakiti, baru dilakukan tidak adil, dalam menit berikut udah main bareng lagi. Tetapi orang dewasa dalam pemikiran. Saya akan tutup dengan 2 ayat ini. Yang pertama coba lihat di Kejadian pasal 3 ayat 10 mengatakan ini. Kejadian 3 ayat 10. Ini yang namanya bertumbuh di dalam kasih karunia. Kejadian 3:10 mengatakan, ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut. Karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Banyak orang Kristen, tadi saya katakan, jatuh dalam dosa, ketakutan sama Tuhan. Takut. Ya, takutnya itu benar-benar ketakutan yang dikorelasikan dengan apa yang terjadi sama hidup. Aduh Pak, saya sakit karena ini hukuman Tuhan. Aduh, saya kecelakaan pagi ini Pak karena tadi saya lupa berdoa dan lain sebagainya. Jadi kita berpikir bahwa itu Tuhan yang kasih buat kita. Kita berpikir bahwa Tuhan memberikan penyakit, memberikan kecelakaan untuk menjadi ganjaran bagi saya. Tuhan tidak gitu. Tuhan tidak begitu. Tuhan penuh dengan kasih karunia. Tuhan memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Kita hidup di dalam dunia penuh dengan dosa. Tadi malam kita bahas di Bipro tentang LGBT, bahwa ada orang-orang yang dilahirkan dengan kecenderungan seperti itu, padahal mereka tidak pernah dilecehkan. Kenapa Pak? Jawabannya seperti apa? Banyak juga anak-anak dilahirkan dalam kondisi autis, dalam kondisi yang lemah dan lain sebagainya. Karena apa? Dunia ini sudah jatuh. Akhirnya jadi apa? Jadi pergumulan memang, jadi doa di dalamnya, gitu loh. Jadi ketika manusia dulu di perjanjian lama jatuh dalam dosa, ketakutan sama Tuhan. Karena terbuka ketakutan. Akhirnya apa? Kita kalau baca Alkitab, kita akhirnya hanya sekedar baca. Kita tidak membiarkan Alkitab membaca kita. Beda loh. Kita hanya baca, tapi kita nggak membiarkan Alkitab baca saya. Karena kita takut tertuduh, kita blok langsung. Ini yang terjadi. Coba lihat Ibrani 4 ayat terakhir ini, ayat 12 sampai 13 mengatakan ini. Sebab firman Allah itu hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata 2 manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh. Dibuka. Ini namanya prakelizo bahasa asli. Sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Jadi kalau kita membiarkan Alkitab membaca kita, itu kita harus mengerti ini. Kalau sampai ada penuduhan, ada penghakiman, ada diingat-ingatin masa lalu dan lain sebagainya yang membuat kita jadi stres, itu bukan dari Tuhan. Karena ketika Alkitab membaca kita, Alkitab itu mengisahkan kita. Itu harus kita bedakan. Dan tidak ada satu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang. Dulu di perjanjian lama ketika manusia telanjang, manusia ketakutan sama Tuhan. Sekarang ada kata ini lagi keluar, telanjang terbuka di depan mata dia. Dan kepadanya kita harus memberikan pertanggungan. Terakhir itu dibuka sama Tuhan. Kalau baca Alkitab bilang ini, Tuhan, biarkan firman-Mu membacaku, bukan aku sekedar baca firman. Aku mau bertumbuh Tuhan. Saya akan tutup dengan cerita ini. Saya bukan ngomong begini berarti saya udah paling dewasa. Saya belajar. Tiap hari kita punya sekolah kehidupan masing-masing. Tahun lalu sekolah masih sekolah online. Dan anak saya ini masih sekolah online, anak saya yang kedua ini sekolah online. Dan anak saya ini lemah dalam semua anak-anak itu pasti biasanya ada satu pelajaran yang lemah. Dia paling gak suka sama matematika. Sampai dia bilang begini, siapa yang menciptakan matematika? Itu orang kurang kerjaan. Karena setiap kali aku matematika ya, itu pasti jeblok. Saya coba dulu. Sampai dia bilang begini, kan yang penting kita ngerti tambah kali bagi udah beres. Yang lain akan dipakai. Saya bilang belum tentu. Ada bidang-bidang pekerjaan yang membutuhkan itu. Ya tapi kan harusnya gurunya tanya, ya kamu butuh nggak ini untuk masa depan? Aku enggak. Harusnya aku nggak usah belajar kayak gitu, nggak usah ikut kelas-kelas kayak begitu. Sulit banget. Jadi selalu kalau dia belajar matematika, kalau dia ikutan tes matematika, selalu sering ada remedial. Remedial itu berarti ujian ulang karena angkanya di bawah 60. Biasanya kalau dia remedial, biasanya
99% selalu. Itu selalu angkanya lebih baik. Habis dia 60, habis misalnya 55 gitu, orang ideal. Pas diuji lagi 65, mentok-mentoknya 70, lumayan lah, lulus lah, lewat lah. Satu hari ini lagi ujian online, kan online kalau ya, masih online. Dia kasih tahu saya, dia, aku harus remedial minggu depan. Kenapa? Karena angkaku 50 berapa gitu, 55 atau 56 lupa. Oh udah seperti biasa, saya nyantai aja. Oh udah pasti kamu bisa lah seperti biasa. Terus remedial minggu depan. Habis remedial dia laporan lagi sama saya dengan muka yang sedih. Ya, aku dari remedial. Wah gimana? 70, 65, 43. Kok mati jeblok deh? Susah deh, susah. Aku udah tanya sama gurunya, aku udah belajar ulang. Susah minta ampun. Saya tahu dia tanggung jawab kok dia belajar. Terus ngobrol. Tiba-tiba dia bilang, enak juga ya dia kalau lagi ujian online gitu ya. Kayak tadi itu pas ujian online, gurunya ada meeting, jadi zoomnya dimatiin. Jadi tengah-tengah ujian aku bisa ngambil air minum keluar terus ujian. Jadi lagi cerita. Terus tiba-tiba pas saya dengar itu saya bilang, gurunya ambil kamera, zoom mati. Kamu nggak buka buku deh. Pas zoomnya mati, buku mati saya kamu nggak buka. Loh enggak. Terus saya bilang, itu berarti gurunya lagi kasih kode sama kamu bahwa kamu boleh buka buku. Kenapa saya ngomong itu? Karena dulu saya jagoan. Jadi pikiran saya langsung ke situ. Kamu lihat buku. Loh, nggak boleh dong. Kan kalau ujian nggak boleh gitu loh. Itu kalau dia matiin. Terus saya tanya gini, apa dia? Guru ini kasih tahu. Anak-anak, Miss mau ini dulu ya, mau meeting, ya zoomnya mati dulu. Anak-anak, jujur ya, jangan buka buku. Emang gurunya ngasih tahu itu enggak? Itu kode keras. Kalau sampai dia nggak ngasih tahu itu kode keras, saya itu kesempatan loh. Kesempatan kamu bisa akan 80 malahan. Gak boleh ya. Saya nggak puas. Beberapa hari setelah itu online juga rapor. Saya tanya sama bisnis. Beberapa hari lalu itu kan anak saya bilang, bis katanya lagi meeting. Itu berarti kan anak-anak boleh buka buku ya? Lu nggak boleh lah Pak. Nggak boleh Pak. Tapi kan bis nggak ngomong. Iya tapi nggak boleh, anak-anak juga harusnya tahu Pak. Emang kenapa Pak? Oh nggak apa-apa. Malu ya saya. Oh nggak apa-apa. Malam hari itu saya peluk anak saya. Saya bilang, sorry, aku yang salah. Saya mengalami momen prakelizo, ditelanjangi sama Tuhan di depan saya. Tahu nggak yang ngomong apa? Ini yang membuat saya tertampar itu dan saya bertumbuh kembali di dalam Tuhan. Gimana? Ya, aku lebih baik tetap angka 43 daripada aku meninggal. Aku lebih baik angka jeblok daripada aku tidak jujur. Itu yang dikatakan. Di situ saya mengalami momen dibuka sama Tuhan. Apakah saya merasa tertuduh? Iya. Merasa dihakimi sama Tuhan? Iya. Saya merasakan momen di mana firman Tuhan membaca diri saya. Seringkali ya, karena kita sudah dewasa, kita nggak mau dikasih sama. Kita susah tidak bisa. Yuk kita bertumbuh. Umur belum menentukan pertumbuhan rohani. Pertumbuhan rohani di dalam kasih karunia harus terus berjalan di dalam. Makin kita bertumbuh,